Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas mengenai anxiety dalam Islam. Yaitu bagaimana Islam mengatasi anxiety dan memberikan solusinya. Silahkan disimak dengan baik, semoga bermanfaat. Jauh sebelum psikologi hadir, Al-Quran sudah secara gamblang menjelaskan bagaimana kecemasan dapat terjadi dalam diri manusia hingga kegangguan kecemasan yang akut. Rasa gelisah dan ketakutan adalah hal wajar yang Allah ciptakan bagi hambanya yang menjalani hidup di dunia. Rasa takut dan gelisah dibagi menjadi dua jenis dalam Islam, yaitu serangan kecemasan positif dan serangan kecemasan negatif. Sifat takut dan gelisah yang positif akan dialami bagi manusia yang dapat mengontrol dirinya sendiri dan berusaha tetap tenang dalam menghadapinya. Serangan kecemasan tidak akan mengganggu seseorang yang selalu berusaha berpikiran positif dan tetap mengisi kegiatannya dengan hal baik walau rasa takut dan gelisah menyerangnya. Sedangkan sifat takut yang negatif adalah kegelisahan serta serangan kecemasan yang dianggap tidak wajar dan datangnya dari setan. Kecemasan adalah salah satu penyakit yang banyak tersebar di antara manusia. Dalam bahasa Arab dikatakan bahwa bila sesuatu cemas, maka ia akan bergerak dari tempatnya. Hingga bisa dikatakan bahwa bentuk kecemasan adalah adanya perubahan atau goncangan yang berseberangan dengan ketenangan. Allah gambarkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Fajr ayat 27-30 yang artinya, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku." Lalu bagaimana Islam memandang penyebab kecemasan ini? Kecemasan seringkali merampas kenikmatan dan kenyamanan hidupnya, serta membuat mereka selalu gelisah dan tidak bisa tidur lelap sepanjang malam. Ada beberapa hal yang selalu menyebabkan situasi tersebut terjadi di antaranya. Lemahnya keimanan dan kepercayaan terhadap Allah. Kurangnya tawakal mereka terhadap Allah. Terlalu sering memikirkan kejayaan masa depannya dan apa yang akan terjadi kelak dengan pola pikir dan cara pandang yang negatif terhadap dunia dan seisinya. Rendahnya permohonan mereka tentang tujuan dari penciptaan mereka. Selalu tergantung pada diri sendiri dan sesama manusia lain dalam urusan di dunia, sehingga lupa menggantungkan hidupnya kepada Allah. Mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu ketamakan, keserakahan, ambisi, keegoisan yang berlebihan. Meyakini bahwa keberhasilan berada di tangan manusia sendiri atau ditentukan oleh usahanya sendiri. Akan tetapi, sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dengan penuh ketakutan ataupun kecemasan. Pada dasarnya ketakutan dan kecemasan hadir karena adanya luapan emosi yang berlebihan. Selain itu, keduanya hadir karena adanya faktor lingkungan yang menyertainya, misalnya sekolah, keluarga, dan sosial, pekerjaan dan budaya masyarakat. Dan bagaimana Islam memberi solusinya untuk mengatasi anxiety disorder ini? Ada dua hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi anxiety disorder. Pertama, iman. Meningkatkan keimanan yakni dengan membangun kekuatan keyakinan kepada Allah Ta'ala dan berlindung kepadanya dari godaan setan. Jika terjadi serangan kecemasan, Allah perintahkan kita untuk membaca Surah Al-Mukminun ayat 97-98 yang artinya, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku." Yang kedua adalah berwudu. Jika muncul rasa was-was maka segera ambil wudhu lalu berzikir. Berzikir bisa membaca Al-Quran. Bisa juga mendirikan salat 2 rakaat, setelah mengambil wudhu. Ini terinspirasi dari surah Ar-Ra'd ayat 28 yang menjelaskan bagaimana seseorang itu dapat mendapatkan ketenangan. Yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Informasi ini mengisyaratkan rumus cepat menghilangkan kegelisahan anxiety, dan mendapatkan ketenangan yakni dengan zikir, mengingat Allah. Tujuan zikir, membaca Al-Quran atau melakukan sholat sunnah ketika rasa takut menyerang adalah kegiatan yang sangat dianjurkan agar tidak tenggelam dalam ketakutan tersebut. Sudah sepatutnya manusia juga hendak memohon doa untuk meminta ketenangan kepada Allah. Selevel Nabi pun pernah mengalami rasa gelisah, anxiety, dan tidak tenang. Apalagi manusia yang bukan Nabi. Nabi berdoa ketika mengalami kegelisahan dan sudah sepatutnya kita sebagai pengikutnya untuk meneladani beliau. Dari sahabat Abu Bakar, doa Nabi ketika sedih dan gelisah adalah, "Wahai Allah, rahmat-Mu aku harapkan, maka janganlah sandarkan aku kepada diriku walau sekejap mata, perbaikilah keadaanku seluruhnya, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau." Hari, Abu Daud.
Tentu dalam berkehidupan rasa gelisah dan cemas anxiety adalah hal yang wajar. Ketenangan pun tidak akan seutuhnya selamanya merasa tenang. Namun ketenangan itu bisa terus diikhtiarkan dengan meyakinkan dalam diri bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, sehingga sudah sepatutnya seorang muslim meyakini bahwa seberat-berat beban pasti ada solusi dan tuntas, tidak mungkin Allah memberi beban kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Terima kasih yang telah menonton dan mendengarkan video ini. Jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe serta nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video bermanfaat lainnya dari channel kami. Jazakallahu khairan.